Semakin banyak kita berpikiran positif, aura positif kita itu akan semakin tinggi. Tapi ketika kita semakin banyak berpikiran negatif, maka nanti kita akan diarahkan ke hal-hal negatif terus, dan akhirnya akan mengakibatkan ya sering terjadi adalah hal yang negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, sahabat-sahabat yang akan umroh dan akan kembali umroh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel YouTube Umroh Yuk, channel yang membahas mengenai pengalaman umroh yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu. Jika menunggu keberangkatan umroh, untuk sering tahajud, sholat hajat, dan berdoa yang baik-baik di sepertiga malam yang terakhir. Jadi sambil menunggu keberangkatan, sambil menunggu hari H kita berangkat, dianjurkan untuk lebih banyak melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, doa yang baik-baik. Doa maksudnya berdoa yang baik-baik, yaitu ya intinya kita minta dimudahkan ya. Jangan berpikiran negatif dulu. Jangan berpikiran misalnya saya takut diazab, nah nanti kena azab beneran di sana. Ya udahlah, ya Allah saya mau berangkat umroh. Jadi kita berdoanya tuh jangan langsung kita mengatakan saya takut azab, tapi ya kita tinggal ini aja sih, mengubah kosakatanya kita aja ya, kayak Allah saya mau umroh nih, saya percayakan pada Allah saja mana yang terbaik. Nah apa yang akan terjadi di sana nanti insya Allah itu yang terbaik dari Allah. Terus minta dimudahkan, minta dilancarkan, minta dilindungi di sana. Nah itu yang berdoanya baik-baik, jangan langsung kita berpikiran negatif, karena kalau berpikiran negatif sebelum berangkat jadinya nanti benar-benar negatif kan. Nah kalau sudah negatif kan kita sendiri yang susah. Jadi sebenarnya dengan kita berpikiran positif itu akan menghasilkan aura yang positif juga di diri kita. Makin banyak kita berpikiran positif, aura positif kita itu akan semakin tinggi. Tapi ketika kita semakin banyak berpikiran negatif, maka nanti kita akan diarahkan ke hal-hal negatif terus, dan akhirnya akan mengakibatkan ya sering terjadi adalah hal yang negatif. Itu sih prinsip yang saya jalani. Jadi ketika saya ada masalah gitu, saya berpikir aja positif. Nanti ada ujungnya gitu. Nanti juga selesai juga gitu. Tapi nggak tahu lah kapan selesainya ya, tinggal dijalani aja lah dulu lah, lihat aja lah besok lah. Nah, nanti kayak datang sendiri gitu solusinya gitu, tanpa kita harus berpikiran negatif. Karena kalau saya sudah berpikiran negatif tuh ya salah satu tandanya nanti adalah badan nggak enak dan akan meningkatkan asam lambung. Jadi saya benar-benar harus bisa menjaga diri ya. Karena kalau saya sakit, nanti yang akan sakit itu tidak hanya saya sendiri, anak-anak akan sakit, rumah akan berantakan, suami akan ikutan sakit karena melihat saya sakit, lalu makanan di rumah nggak ada, dan pada ujungnya nanti yang akan sakit tuh bukan hanya saya sendiri, tapi seluruh orang yang ada di rumah akan sakit semua ketika si ibu dalam rumah itu sakitnya. Jadi saya menghindari ketika saya harus berpikiran negatif ya, kecuali ya kalau harus menghadapi perubahan cuaca, itu memang sesuatu yang benar-benar membuat saya harus berjuang sekali kan. Kalau udah perubahan cuaca itu efeknya itu kalau nggak ke badan kita meriang, terus batuk pilek, asam lambung naik, dan itu akan menyebabkan penyakit yang lain. Nah, itu yang agak susah kita ininya, karena itu faktor dari luar ya. Nah jadi ketika kita menunggu keberangkatan umroh, kita harus memperbanyak doa baik. Lalu untuk sholat tahajud, sholat hajat ini sebenarnya bisa dilakukan, karena pengalaman saya kemarin, memang ibadah saya sebelum berangkat umroh itu saya sangat sadari saya kurang. Tapi yang anehnya adalah sebulan sebelum berangkat saya ngerasakan itu adalah setiap malam itu saya selalu terbangun di jam-jam 2 atau jam 3. Memang dibilang nggak bisa tidur ya susah tidur, tapi dengan susah tidur kan harapan kita jam-jam 2 jam 3 tuh masih pulas ya. Ini enggak, jam 2 jam 3 tuh memang kayak ada alarm tersendiri yang membuat kita bangun gitu, membuat kita pengen bangun, dan akhirnya ketika sudah bangun sayang lah kita sudah bangun gitu tapi kita nggak melakukan apa-apa. Nah itu ada kesempatan besar sebenarnya, karena sepertinya Allah udah memberi warning duluan gitu. Kita udah ini sudah mendekati hari H, berapa hari lagi dibanguninnya tengah malam untuk kita bisa melaksanakan sholat ini, dan itu adalah suatu kesempatan yang bagus ya. Karena mungkin kita mau berangkat umroh tuh
karena merasa perjalanan jauh udah kayak nervous, cemas. Tapi hikmah baiknya dengan nervous dan cemas tadi adalah kita akan terbangun di jam-jam untuk bisa melaksanakan sholat tahajud ataupun sholat hajat ini di sepertiga malam. Itulah yang 12 tips yang diberikan oleh Abah Jojo, dan saya merasa relate dengan ke perjalanan umroh saya kemarin. Dan saya nggak tahu wallahualam apakah semuanya bisa saya jalani dengan baik, tapi pada dasarnya saya berusaha menjadi sebaik-baik mungkin gitu. Sebaik-baik mungkin orang bermanfaat untuk orang lain. Itu sih salah satu hal yang saya usahakan, karena saya menyadari ketika dari dulu sih memang menyadarinya, tapi lebih sadarnya itu adalah ketika almarhum cinta pertama saya pulang. Itu saya menyadari bahwa sesuatu yang akan terus mengalir untuk beliau adalah ketika anak keturunannya itu berbuat baik untuk orang lain, maka beliau akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala si anak keturunannya itu. Jadi harapan saya ketika saya berbuat baik itu, beliau juga walaupun nggak banyak, kalau bisa banyak ya alhamdulillah, tapi beliau juga mendapatkan hal yang sama gitu. Jadi ada amalan yang tidak terputus untuk beliau yang bisa menjadikan penambah bekal beliau di alam kuburnya ataupun di padang mahsyar nanti. Tapi ya kita nggak tahu ya, karena kita hanya berusaha untuk memperbaiki diri, dan semoga Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan. Itu 12 tips yang bisa saya bagi, dan semuanya itu saya ambil dari akun YouTube Abah Jojo. Silahkan kalau mau melihat lebih lanjut ke akun YouTube Abah Jojo, dan terima kasih juga sudah mengikuti akun YouTube Umroh Yuk. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.